Sudah bisa dimulai, Bu? Bentar. Saya rekam dulu di sini juga biar bareng. Jadi tiga-tiganya kalau yang di silakan Ibu mau dimulai. Oke. Terima Bentar, kasih. Bentar, belum ngerekam. Boleh direkam. Bu, 15 menit satu orang. Jadi Ya, kita total setengah jam. orang 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Lina hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bagaimana kegiatan hari ini, Bu Lina? Hari ini saya cukup melelahkan. Tapi senang, Bu. Kan sekarang hari guru ya. Tadi saya dapat surprise dari hari gurunya waktu hari Sabtu kan. Karena kita upacara ke GGM Majalengka, tadi anak-anak ngasih surprise, ada yang ngasih kopi dalam bentuk buket karena tahu gurunya senang kopi. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, berkah untuk kita semua. Oke, Bu Lina. Ya. Sudah rileks berarti ya? Sudah tenang ya? Udah. Bentar, Bu. Bentar direkam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjadi coach ya. Mau bertanya kepada Bu Lina, selamat ya sudah diangkat menjadi P3K, luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa menyusul ya. Amin. Oke, saya mau bertanya, ketika Bu Lina mengikuti seleksi P3K, ada keresahan, kegelisahan apa sih ya yang dirasa oleh Bu Lina? Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan coba jawab ya. Iya, Bu. Gimana? Lanjut. Baik. Tentu saja ada, Bu. Pas saya akan melaksanakan tes seleksi P3K tahun 2021 gitu ya, kalau nggak salah ya, 2021-an. Itu teh kan waktu zaman COVID. Jadi semua yang mau keluar atau mau yang apa tuh kan dites, ada yang tes swab, tes apa gitu. Saya tuh kebetulan tempatnya di SMK negeri, kalau dulu mah STM negeri di Majalengka di Tonjong. Ya. Di swab yang dicolok di hidung teh, Bu. Saya tuh termasuk yang trauma, tidak begitu suka semua yang berbau rumah sakit. Mau denger namanya aja, mau obat, mau suntikan atau apapun, pokoknya mah udah takut weh. Iya. Jarum ya, bentuknya jarum apalagi. Pokoknya semua segala sesuatu yang berbau rumah sakit aja udah nggak suka aja, nggak seneng aja bawaannya tuh udah. Apalagi ini
di swab, dicolok hidung, yang takutnya tuh jadi itu tuh Bu berlipat-lipat tuh. Jadi takut hasilnya positif dan tidak bisa mengikuti tes. Takut dicoloknya gitu sieun nyeri Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Pas pagi kan saya sesi kedua siang habis Iya. jam 1-an lah. Bareng sama teman kuliah dari Jatiwangi, dia bilang pagi tuh ada yang di swab dan berdarah. Sampai keluar darahnya, tambahnya meni. Iya. Tambah ngeri ya. Kebanyakan, ya. Oke. Nah, Miss ini darahnya Berarti cenah gitu. takut di swab ya? Oh, jadi bukan takut menghadapi tesnya. Ya takutnya tadi tuh karena takut hasilnya positif dan tidak bisa mengikuti tes dan takut sakitnya karena saya tidak suka semua yang Iya, manusiawi ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih Bu Lina. Ketika Ibu melaksanakan seleksi P3K itu, adakah hal yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Ada. Itu yang tadi saya jabarkan tadi, yang Iya. tentang swab dan pressure akan mengerjakan tes jadi ingin lulus teh Bu. Takutnya tidak lulus, takut nilai tidak mencukupi, ada manusiawi dan sangat-sangat tidak nyaman sekali pas itu mah. Pas saya masuk pun melaksanakan tes setelah selesai swab kan hasilnya keluar alhamdulillah ya negatif. Ya. Di dalam tuh ya. jadi si pressure dari mengerjakan tes tuh masih tetap euforia sakit. Habis di swab tuh masih merasakan mengerjakan itu teh Bu, mengerjakan apa? Tesnya teh. Berarti jadi masih sakit sama ya? Ini apa mata tuh berlinang gitu kali karena mungkin ke dalam teing atau gimana. Jadi Iya. mengerjakan Ngeri juga ya. Perjuangan, pengorbanan ya. Pas ngerjakan soal itu pengorbanan ya Bu ya. Malah ini aja baca sholawat weh. Terus ngerjakan soal teh udah nggak percayalah ke Bu Lina namanya. Selanjutnya setelah melalui beberapa tahapan, ada rencana aksi di sini ya, beberapa yang menjadi prioritas Anda itu apa, Bu? Yang menjadi prioritas saya dalam apa, Bu? Ya, seleksi, masih dalam seleksi P3K. Ya, tentu prioritas utama saya inginnya lulus. Iya. Setelah belasan tahun berhonor jadi guru honor, iya, ingin gitu. Sabar ya. Merasa. Saya kan honor dari 2007, Bu. Oh, iya. Dari si kakak yang gede masih SD kelas 1 sampai sekarang si kakak lulus kuliah. Pantesan ya sekarang udah diangkat karena masa kerjanya juga udah lama ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, pada waktu itu masih beberapa kegiatan yang begitu menyita waktu, pikiran, tenaga. Mungkin ada seseorang atau siapa yang selalu mensupport, mendampingi Bu Lina ketika Bu Lina mengikuti seleksi P3K tersebut? Ada Bu. Ada kedua orang tua saya, alhamdulillah masih ada, masih lengkap. Mereka berdoa, udah bukan yang terbaik lagi, berdoanya tuh udah sing lulus, si teteh udah gitu. Keluarga juga, pasti ya doa dan dukungan dari keluarga. Iya, jadi semua mendoakan supaya lulus. Ada. Nah, setelah sekarang lulus, bagaimana perasaannya Bu Lina? Senang, sangat senang. Tidak menyangka, Bu. Iya. Jadi gini Bu, tidak menyangka kan tadinya mah kalau melihat dari rekrutan CPNS itu kan udah ada umur maksimal udah 35 plus itu udah nggak bisa ya secara hitungan matematika peraturan manusia mah. Tapi mungkin karena sudah miliknya rezekinya Allah berkehendak lain, pemerintah tuh mungkin melalui Bapak Menteri Nadiem Makarim, beliau mengadakan testing P3K ini dengan tidak melihat umur dan alhamdulillahnya Bu ada kayak semacam afirmasi gitu ya untuk usia di atas 35 itu dulu tuh makanya bersyukur sekali yang udah ngonor lama gini udah usia hampir 50-an sebentar lagi pensiun. Ada itu teman saya yang
Sama-sama barang PPG itu Berarti sekarang tuh masuk. 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. Alhamdulillah Jadi ya. seumur kita tuh segini tuh dia tuh baru ngehonor. Tapi udah sertifikat jadi kayak gimana ya? Sebentar lagi pensiun diangkat P3K gitu. Jadi sangat tidak Bahagia nyangka yang luar Magic. biasa mungkin ya. Alhamdulillah pisan bersyukur kepada Allah. Aya Kira-kira apa rezekina. yang akan Ibu Lina lakukan setelah Ibu Lina menjadi seorang P3K itu, lulus P3K? Saya akan menjalankan tugas saya sebagai ASN. Dalam hal ini pendidik ya, guru dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk rasa Oke. syukur. Juga Hebat Bu Lina. ingin Heeh. gaji tuh kakek sangan gitu. Jadi berkah tuh Bu. Jadi menjalankan tugas sebagai guru aja yang baik dan benar, ASN dalam hal ini yang pendidik guru. Oke. Mudah-mudahan Bu Lina sehat selalu, dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan saya yang belum menyandang P3K atau sertifikasi cepat menyusul ya. Amin. Sabar aja Bu, Oke. sabar berdoa. Sesuatu Ya, nggak ada yang tidak terima mungkin. kasih ya sudah berbagi Saya pengalamannya Bu Lina. Mungkin saya Baik Bu, cukupkan sekian ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di stop dulu apa langsung? Langsung aja ya? Saya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eha? Alhamdulillah, walaupun tadi habis perjalanan kemana-mana, tapi sudah cukup rileks lah. Sambil tadi setelah mendengar pengalaman Bu Lina yang luar biasa, itu menambah semangat saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Bagus. Saya senang dengernya. Itu yang saya harapkan. Guru harus gitu. Harus semangat terus, optimis. Insya Allah, insya Allah. Terus semangat mencerdaskan anak bangsa. Kayak ladang amal aja, pahala gitu. Ya. Oke, kita mah sesi ngebicara ini ngobrol aja nyantai ya Bu ya? Ya, santai. Sambil kayak sharing gitu. Jadi kita sama-sama, iya. Gimana Bu? Relax aja lah. Kalau ada kopi sambil ngopi gitu. Saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu ini tuh sebenarnya. Ya, silakan. Kan Ibu teh ngajar tuh di TK ya Bu? Ya, kebetulan saya di TK. Sepertinya butuh kesabaran yang luar biasa. Sangat. Saya juga di kelas 1. Hampir sama ya? Amazing, hampir sama. Iya. Kayak kalau di kelas 1 sih jadi kayak lebih seperti lebih ada beban lebih ketimbang TK ya, meskipun entahlah itu benar atau tidak. Jadi kan kalau di TK mah paling biarin TK mah sambil main. Kalau di kelas 1 tuh di saya tuh itu Bu, jadi jatuhnya jadi harus udah bisa baca, harus Serius udah ya? Iya. Iya, harus udah serius ya. Porsi bermainnya agak dikurangi gitu. Baik, pertanyaan saya yang pertama, jadi gini ya Bu ya. Ibu kalau mengajar di TK itu kan mungkin ada saja ya murid Ibu yang belum bisa menulis atau merangkai, membuat apa gitu permainan, misalnya kayak menyusun puzzle, kayak kalau di TK tuh menggambar atau menempel atau apalah seperti itu. Mungkin ada saja murid yang belum, murid Ibu ada yang belum bisa ya. Nah, pada sesi pembicaraan kita kali ini saya mau bertanya ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pertemuan kita ini coba? Kita tuh ngobrol kita apa ya tujuannya coba? Iya. Coba. Pertemuan kita kali ini atau berbincang-bincang kita kali ini, percakapan kita kali ini yaitu saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara mendampingi siswa
yang belum mandiri di kelasnya ya. Seperti itu Bu Lina. Oh, jadi kayak sharing gitu ya ke saya ya, Bu ya? Ya. Sama soalnya. Kita kan sama-sama Boleh. kita di TK, tingkatan Sama TK belajar ya, bagus. juga, kelas 1 masih perlu bimbingan kan? Kita sharing aja Iya, ya. masih ada. Di saya orang tua masih ada Bu yang di luar, tidak disuruh masuk pun anaknya udah bisa sendiri, maksa masuk ke dalam pengen anaknya bisa, ada masih. Iya. Baik. Nah, Ya. sekarang saya mau bertanya pada Ibu. Coba kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu ini sekarang tuh di skala berapa, Bu? Saya Oh ingin tahu. iya. Menurut saya alhamdulillah ya, karena saya itu sudah mengajar di TK lumayan cukup lama juga, sering ikut workshop juga ya, pelatihan pola asuh. Jadi alhamdulillah pada saat ini saya di skala yang ke-7 Bu. Menurut saya itu alhamdulillah saya mampu mendampingi anak yang sulit belajar sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Kalau begitu apa Bu itu hambatan atau gangguan pas Ibu meraih tujuan Ibu itu mendidik anak murid Ibu menjadi mandiri dalam proses pembelajaran? Mungkin saja pasti ada tuh hambatan atau gangguannya. Ya Boleh ini pasti. Bu di ini sharing apa saja? Oke Bu Lina, pasti dalam setiap pembelajaran itu tidak mudah kita lewati begitu saja. Pasti kita menemukan hambatan dan gangguan, terutama ya ketika ingin mencapai tujuan saya itu tidak mudah ya. Pasti ada orang tua murid yang selalu pengen masuk ke dalam kelas, selalu tidak sabar menyikapi sikap anaknya yang tidak mau mandiri. Nah, padahal kalau mereka mengerti, udah kalau di sekolah mah tanggung jawab ibu guru gitu ya. Iya. Tidak maksudnya dalam arti hanya memantau saja. Tapi ada kan yang suka menikekeh pengen cepat selesai anaknya, pengen dibantu. Itu yang membuat hambatan saya sehingga anak didik saya ya tidak mudah untuk dilepas sama mamanya gitu. Mungkin berbeda dengan di kelas 1 ya Bu ya. Itu di TK mah benar-benar harus benar-benar dengan strategi apapun, sekuat strategi dengan kasih apa namanya, omongan, dampingan yang baik. Baru si anak itu mau benar-benar mau udah sama ibu aja, nggak usah sama mama. Itu Bu. Itu bentar Bu, maaf, itu teh orang tuanya yang memaksa masuk ke dalam apa anaknya yang meminta keluar minta Kan bantu orang kalau tuanya? ini anaknya kan suka mama gitu, mama. Padahal saya sudah menghampiri. Tapi kalau yang mamahnya memang sudah percaya, walaupun dipanggil-panggil juga, mamanya tidak akan pernah masuk. Ada beberapa kriteria orang tua yang sabar menghadapi anaknya yang seperti itu. Yang tidak sabar itu bermacam-macam ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini walaupun baru 4 bulan, alhamdulillah saya sudah berhasil merubah kebiasaan anak yang tadinya harus ditemenin aja sama mamanya. Sehingga anak didik saya menjadi lebih nyaman di dalam kelas sendiri tanpa didampingi mamahnya. Kalau di saya mah Bu, jadi pertama-pertama gitu ya Bu, pas masuk ke kelas 1 tuh ada saja yang mama gitu teh. Iya, Terus mamanya teh sama. masuk. Kalau sekarang mah udah tidak seperti itu sih, jadi udah diem bisa. Cuman yang jadi ini teh orang tuanya Bu. Itu teh Iya. gimana tah? Mana kita orang tua anak kudu. Karena orang tuanya kebanyakan orang tua Bu pengen anaknya lebih muncul dari yang lain itu, tidak sabar. Jadi ya, mereka mungkin pengen muncul dari yang lain gitu. Tapi nanti saya kasih pemahaman, terus kita kumpulkan semua orang tua, kita parenting ya, kasih pemahaman bagaimana sih caranya mendidik anak itu nggak bisa langsung instan, fokus anak itu cuma 5 menit gitu ya. Jadi nggak bisa langsung sesuai keinginan kita gitu.
Jadi saya menyampaikan kepada semua orang tua bahwa kita itu tidak boleh memaksa gitu intinya ya. Tidak boleh memaksa sekehendak hati mereka gitu. Dan alhamdulillah sambil saya kasih masukan, terus mereka juga kan mama-mamanya lebih pintar, lebih muda ya, melihat di YouTube apa, alhamdulillah jadi dengan kerjasama ini membantu saya ya dalam pembelajaran apapun itu alhamdulillah Bu. Baik, baik. Jadi apa hambatan itu teh yang tadi Ibu Eha sebutkan sudah ada ini ya apa solusi kayak gitulah semacam udah Iya, bisa diatasi gitu ya Bu ya. Jadi untuk tadi tes sebagai hambatan-hambatan Ibu. Coba sekarang lebih spesifik bagaimana cara Ibu menghadapi hambatan atau gangguan tersebut lebih spesifik. Jadi hambatannya apa tuh yang Ibu menghadapinya tuh gimana dengan cara apa? Iya, yaitu dengan cara sebelum apa ke pembelajaran inti tuh kan mama-mamanya suka ada yang pada nungguin gitu di luar. Maaf ya mama, nanti kalau sudah masuk anak-anak itu udah bagian ibu gitu. Jadi mama-mama kalau ada anaknya yang manggil, udah itu tanggung jawab ibu gitu. Supaya anak lebih terbiasa kalau mengerjakan tugasnya tanpa bantuan mama. Bahkan nanti juga ibu akan membiasakan untuk menyelesaikan tugasnya sendiri gitu. Ngasih masukan dulu biar itu semua berjalan lancar Bu, nggak ada maksudnya awalnya tidak Bu, karena apa, anaknya masih emosian, saya juga belum paham karena kebetulan di saya ada 3 orang anak yang maaf ya berbicaranya kurang jelas gitu ya, kayak autis gitu, cuman masih bisa diraih. Cuman kalau dari segi bicara kurang paham, jadi karena kita masih baru, si anak belum paham dengan sifat saya juga belum paham apa yang dibicarakan oleh anak tersebut kecuali mamanya yang paham. Itu awal-awal mah kita masih butuh bantuan gitu. Ya. Kita belum beradaptasi, belum mengenal. Ya, tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan saya paham apa yang dibicarakan oleh anak. Terus anak juga udah mengenal saya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah bersih di kelasnya, tidak ada yang didampingi. Alhamdulillah. Anak-anak mengerjakan tugasnya dengan selesai dan tidak ada yang merengek. Ya. Saya ikut senang dengarnya Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi semua hambatan bisa teratasi dengan baik ya. Ya Bu, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah bersyukur karena orang tua percaya percaya kepada saya gitu. Bukan dari lingkungan saya aja, sekolah saya itu di blok, tapi alhamdulillah dari luar juga gitu. Karena mereka percaya, katanya saya itu sabar gitu, sabar menghadapi anak-anak yang yaitu anak-anak yang sepertinya berkebutuhan khusus gitu, tapi bukan berarti apa yang membedakannya, tidak. Saya sama-sama mengajarnya di dalam gitu. Cuman saya lebih memperhatikan anak yang demikian gitu. Beda perlakuan mungkin maksudnya karena mereka lebih membutuhkannya, perlu perhatian ekstra. Kalau ini mah mungkin kayak gini Bu, kayak pembelajaran berdiferensiasi yang kita pelajari di modul kemarin tuh. Mungkin kita bisa terapkan ke anak yang kata Ibu tadi apa berkebutuhan khusus mungkin ya. Ada 3 orang. Iya, anak kayak mereka sih seharusnya di sekolah kalau ini mah sekolah luar biasa gitu ya. Tapi terkadang orang tua tuh suka kayak karena terbatas juga kan sekolah SLB di kita banyak SLB tuh di kita terbatas. Jarang kalau harus untuk itunya ya lumayan mahal juga. Terus ada perasaan malu juga enggan gitu nyekolahin anaknya ke sekolah tersebut, kayak merasa tersisihkan, merasa tidak normal, padahal mah nggak apa-apa, udah sama aja semua anak tuh. Ya, kebetulan anak tersebut salah satu dari anak yang berkebutuhan khusus tersebut kobernya bukan di saya, maksudnya usia kobernya di sekolah lain. Tapi TK-nya di situ di sekolah Ibu. Begitu tahu saya mengajar di TK, alhamdulillah
Bahkan mamanya sampai bersyukur, "Kenapa ya Bu, saya nggak kenal Ibu dari dulu," katanya. Jadi saya merasa, Hebat, aduh, Masya Allah, hebat. saya bersyukur ya diterima gitu sama mamanya. Mm-mm. Karena anaknya memang dari awal masuk sampai sekarang perubahannya bagus sekali. Sangat Iya, signifikan mungkin ya iya. kemajuannya apanya sampai orang Sehingga tuanya bicara mamanya seperti sampai itu. sampai bersyukurlah berulang Puas. kali. Subhanallah, saya juga merasa terharu. Alhamdulillah ikut seneng ngedengernya. Ya, Bagus terima lah, kasih mantap. Ibu. Teruskan Ya, kita terus mencerdaskan semua anak insya bangsa Allah, ya. tanpa Itu tujuan memandang saya. dari segi manapun atau apapun. Iya, Baik, untuk pertanyaan saya yang terakhir Ibu ya, dalam segi ya. tanggung jawab Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu yang tadi yang Saya akan terus mandiri? ini Bu, saya akan terus memperhatikan, bukan saya memperhatikan ke salah satu anak saja, tidak ya. Jadi saya akan lebih memperhatikan ke anak yang membutuhkan gitu ya. Kalau ke anak-anak yang sudah bisa mandiri banget mah tinggal kita dampingi, oh iya udah bisa. Udah. Nah, ini mah masih terus akan saya dampingi sehingga anak tersebut merasa lebih percaya diri, terus lebih maksudnya mengerjakan tugasnya tuh. Udah, saya bisa alhamdulillah sekarang mah pokoknya walaupun hasilnya masih belum maksimal, tulisannya masih besar-besar apa tapi udah sudah percaya diri. Bahkan kalau sudah selesai, "Bu, saya sudah selesai," gitu. Saya lihat memang tulisannya mah masih besar-besar, belum terarah banget gitu. Tapi kan sudah menghasilkan sesuatu banget itu ya, sangat berharga buat saya, bahkan buat mamanya, ya. Komunikasinya juga, ya sekarang mah sudah nyambung sama saya, sekarang mah sudah mulai berteman dengan teman sebayanya. Jadi saya akan terus memperhatikan dan mendampingi anak-anak yang masih belum mandiri sehingga benar-benar sudah lebih percaya diri untuk belajar di kelas dengan aman dan nyaman. Saya juga tidak lupa Bu, ya minta kerjasamanya dengan orang tua, ya dengan rekan sejawat. Karena apa? Orang tua yang lebih banyak waktunya dengan anak-anak itu supaya memberi pemahaman bahwa di rumah atau di sekolah itu harus bagaimana sih biar kita itu menjadi sukses, terutama kan dari mulai mandiri ya, apa-apa harus bisa sendiri kan, makan, mandi, seperti itu. Saya minta kerjasamanya. Mungkin itu Bu, ya komitmen yang akan saya dilanjutkannya nanti. Baik, terima kasih Bu Eha ya. Pertemuan dan pembicaraan kita kali ini sangat menyenangkan, Ya, inspirasi. kita Juga berbagi ya, saling iya, berbagi saling pengalaman. WH juga jadi kayak semacam meluapkan, oh ini saya tuh gini ya. Jadi senang gitu ya sharing berbagi ngobrol dengan saya. Baik, terima kasih. Mungkin pembicaraan kita sudah selesai, Bu. Maafkan bila ada kata-kata saya yang kurang Ya, berkenan. Baik, sama-sama. ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Stop. Udah direkam tuh? Udah. Udah. Udah keluar. Keluar, Beb. Keluar ke mana? Rekamannya keluar. Aku mah nggak bisa, Hah? Tapi tadi direkam kan, Pul? Iya. Aku mah udah muncul, tinggal kelola rekaman. Nggak ada. Kirimkan weh. Udah ya? Udah. Berarti ngelihat ininya di mana? Hasilnya. Duka di Google Drive gitu apa di mana? Udah Oh, Bu, iya. ini mah kita mah Bu, udah Bu. Udah ya? Kita udah 2 sesi ya? Berapa menit? Coba tinggal di rekaman Bu Eha. Di rekaman berapa menit kita? Harusnya satu sesi itu 15 menit, Beb. Berarti kurang tante sih.
Ya kita duaan udah kita rekaman tinggali berapa menit? Bentar. Berapa menit? Ya aku mah teu karekam. Bu, ini melihat hasil rekamannya di mana, Bu? Tulisan. Bentar, Beb. Buka jamalah kira. Udah 2. Dari ditilu orang teh 10, 20 kurang gitu, Beb. 30 menit. Udah. Tadi teh mulai tadi 3 nya 10, kurang ya meureun. Kurang 16 berapa tadi kita mulai? Jam 16.09 bukan? 4.15. 16. 16.09 ting 16.10. Iya, udah bener ya, Beb. Iya, udah 29 menitan kalau nggak salah 28. Ya aku nanti bisa ngarekam. Bu, udah, Bu. Udah 2 putaran, nah benar. Ngelihatnya di mana, Beb? Iya, nah, jamnya. Nyaho. Gak tahu, Beb. Harus kenal. Diri ngomong nih gecek-gecek teuing, aku tadi keur ngomong keneh nanya deui. Kalem coba. Udah di chat juga kalem teh. Oke, kurang. 16 kalau nggak salah 16.9 gitu tadi teh mulai teh. Kayak ditinggali di Google Drive. Kan urang ke mana? Karena sieun ieu. Ka Google-mu 16.9 tadi beres 16 berapa? Udah 16 35. Kurang tuh, Beb. 35 kurang 9. Kurang. Kamu geus di chat ku aku teh kalem. 26 menit. Aku kurang ngomong keneh dirimu ngomong deui kalem. Chat kalem. Budak eta mane DG malah arulin ka dieu jadi urang teh teu fokus. Aduh, budak batur ulin ka dieu. Ini dikunci rumahna. Nyarana aduh. Ampun eta si aya teh ngarti pugu ulah di dinya budakna malah di dinya. Oke, kudu ulang deui. Baca. Cek aku Ulang teh deui. kalem, waktu masih banyak. Kalem, ayo be cicing. Aku nuker ngomong keneh kamu duluan. Udah, biarin. Terus meureun. Kemana yuk? Kemana deh? Udah ini. Udah di ruang utama meureun masih ada. Takutnya enggak 30 menit. Jadi kumaha ieu, Beb? Ulang deui. Yang lain masih berlangsung. Orang udah teranggus. Maksud ai urang mah duluan lain mulainya teh. Ya, orang kedua. Dela. Bu Aam jeung Bu Reni kahiji, kita kedua. Dela. Dirimu mah da meuni cek aku ge kalem. Keur nerangkeun keneh, keur ieu keneh nanya deui. Nih. Jangan pertanyaan. Ngomong deui. Jawaban. Eta tinggali aku ngechat kalem seberapa kali coba? 3 jam genep 14 sampai genep 23 kalem. Cicing aku heula.
Lu pengen ngomongnya mah coach teh mending ngomong bae ya mah cicing aku nanya. Budaknya malah sasalaman di gedung cek urang teh dikitu-kitukeun urang teh. Jadi nanti teu parugu. Malah arasup malah megang ngambil darbuka. Ampun kumaha rek diulang deui kitu. Udah aja lah meureun. Coba cat deui ka Bupasilna. Diulang geuning bae deh. Pertama ya tamu. Dirimu nu kecek teuing cek agoy kalem keur ngajawab keneh nanya deui. Ngomong teh can anggeus teh ngomong direk ngomong rek kitu teh kan keur direkam. Aku nanya aku can anggeus teh. Urang teh geus pesennya ke anak aku teh deh jangan ini dulu. Ai eta budak-budak batur nya maksudnya teh budak murid malah arulin. Jabani di dinya teh aya gelas urang teh sieun ekor ka Sepuluh, 20, 30 gitu. Eta hasil rekamannya, searching di Google hasil rekamannya bisa dilihat di mana. Ih, geus engke di Google Drive. Sok tinggali ke Google Drive entong nutup jendela ini. Buka tab baru. Nah, aku bisa tuh di dia. Kumaha ieu? Kalau sudah di stop, Bu Eha masuk ke main room, rekamannya di stop, masuk ke main room. Ayo Beb, keluar Beb. Oke. Keluar. Ya. Tuh, itu beli itu nanti yang ada.